Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Setyaharani dari kelas PMT 6C. Di sini saya akan menampilkan RPP yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Di sini saya membuat RPP daring, RPP luring, serta RPP tatap muka. Baiklah, pertama kita masuk ke RPP daring. RPP daring ini untuk SMA atau MA untuk mata pelajaran matematika yaitu kaidah pencacahan kelas 12 semester ganjil serta alokasi waktu yaitu 1 pertemuan. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu siswa mampu memahami tentang kaidah pencacahan, aturan pencacahan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kaidah pencacahan pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan menggunakan aturan penjumlahan dan perkalian. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian melalui masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Materi dan sumber belajar. Adapun materinya yaitu kaidah pencacahan, serta sumber belajarnya yaitu PowerPoint, buku pegangan siswa kelas 12, serta internet. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan saintifik, modelnya discovery learning, serta metodenya diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Adapun media pembelajarannya yang berupa alat yaitu Google Classroom, Google Meet atau Zoom, YouTube, dan WhatsApp Group. Bahan dan medianya yaitu LKS serta internet. Penilaian yang dipakai yaitu pengetahuan, tes tertulis yang berupa kuis online. Yang kedua, sikap, yaitu penilaian observasi, dan keterampilan, yaitu penilaian portofolio. Baiklah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Melalui Google Meet, yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dan memotivasi peserta didik berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kehidupan sehari-hari dan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi. Yang 5 ini sesuai dengan model discovery learning. Yang pertama, simulation. Guru menampilkan slide tentang aturan penjumlahan serta aturan perkalian. Problem statement-nya, mengapa dinamakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang ketiga, data collection, yaitu peserta didik melakukan literasi berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang keempat, verification, yaitu peserta didik berdiskusi secara berkelompok, mengerjakan soal yang terdapat pada LKS dan masing-masing kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain bersama guru mengoreksi hasil pekerjaan kelompok yang maju atau yang sedang mempresentasikan. Yang kelima yaitu generalization, yaitu peserta didik dan guru membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya itu penutup. Melalui Google Meet, guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan. Yang pertama, peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran pada pertemuan ini dengan cara peserta didik menyatakan pendapat sekaligus saran tentang bagaimana pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, guru memberikan evaluasi berbentuk pekerjaan rumah. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Di sini saya lampirkan lembar kerja siswa yang berbasis discovery learning, kaidah pencacahan. Di sini terdapat langkah-langkah pendekatan discovery learning, standar kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kita masuk kegiatan pembelajaran. Sini ada pengertiannya, konsep dan konsep dasar pencacahan, terus aturan penjumlahan. Ini untuk ayo mengamati di sini, dan ini untuk ayo berlatih. Di sini siswa bisa mengisi sesuai dengan yang terdapat pada LKS-nya. Dan sini aturan perkaliannya juga ada. Sama, sini siswa bekerja secara kelompok. Nah,
Di sini yaitu lampiran penilaian. Lampiran penilaian di sini yang pertama yaitu sikap penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan, sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru dengan instrumen sebagai berikut, yaitu terdapat nama siswa. Di sini kita tulis nama siswanya. Aspek perilaku yang dinilai yaitu DS disiplin, TL yaitu teliti, AK yaitu aktif, dan TJ itu tanggung jawab, serta skor, jumlah skor, sikap, dan kode nilainya. Catatannya yaitu yang pertama, aspek perilaku dinilai dengan kriteria sangat baik, yaitu ranknya antara 90 sampai 100, baik 80 sampai 89, dan cukup yaitu 70 sampai 79, dan kurang dari 70. Yang kedua, skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria sama dengan 100 kali 4 sama dengan 400. Yang ketiga, skor sikap, yaitu jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai. Yang kedua, kita masuk ke pengetahuan. Di sini saya membuat tes online melalui Google Classroom berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 10 soal dan penskoran instrumen penilaian. Di sini terdapat 10 soal. Nanti ini dibagikan ke Google Classroom dan siswa diminta untuk mengisi soalnya beserta cara-caranya. Dan sini saya juga udah menulis kunci dari semua soalnya dan serta skornya. Jadi, jumlah skornya ini adalah skor maksimalnya 100. Jadi untuk nilai yang diperoleh yaitu skornya berapa, dia benar ada berapa dikali 100. Itulah hasil skor hasil nilai dari siswanya. Yang ketiga yaitu keterampilan penilaian portofolio. Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dan lain-lain. Instrumen penilaiannya yaitu kelengkapan, bisa berupa nilai, kalau dia sangat lengkap nilainya 5, dan seterusnya. Terus ketepatan waktu mengumpulkan, sama. Yang ketiga, kerapian tugas, dan ketepatan pengerjaan tugas. Adapun rubrik penilaiannya, aspek nilai kelengkapan. Kalau lengkap, berarti nilainya 5. Kalau cuma 90% tugas yang lengkap, yaitu skornya 4. Kalau 80% skornya 3. Kalau 70% skornya 2. Kalau kurang dari 70% maka skornya 1. Ketetapan waktu mengumpulkan tugas, kerapian tugas, serta ketetapan pengerjaan tugas sama kayak kelengkapan tadi dari rank 5 sampai 1. Baiklah, ini yang untuk RPP daring. Selanjutnya kita masuk ke RPP luring. RPP luring untuk LKS dan instrumen penilaiannya sama, cuman di sini RPP-nya agak sedikit berbeda, yaitu terdapat di perbedaan kegiatan pembelajarannya. Karena ini luring, di sini saya membuat pendahuluannya. Yang pertama, guru meminta peserta didik dan wali peserta didik untuk mengambil tugas-tugas yang akan diberikan sekolah. Maksudnya, guru meminta peserta didik serta walinya untuk datang ke sekolah. Yang kedua, guru mengucap salam pembuka kepada peserta didik dan wali serta berdoa. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kabar serta menyampaikan tujuannya. Adapun kegiatan intinya yaitu sama yang 5 tadi, cuman pengaplikasikannya tuh sedikit berbeda karena ini luring. Yang kelima ini sesuai juga dengan modelnya yaitu discovery learning. Yang pertama simulation, yaitu guru menjelaskan sekilas materi yang akan dikerjakan dan apa-apa saja tugas yang akan diberikan. Yang kedua yaitu problem statement. Mengapa dinamakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Yang ketiga, data collection. Peserta didik mengamati LKS yang telah diberikan. Yang keempat, verification, yaitu peserta didik dipersilakan bertanya jika ada soal yang tidak dimengerti. Serta yang kelima, yaitu generalization, yaitu guru mengulang kembali tugas-tugas yang akan diberikan. Sebagai penutup, yaitu yang pertama, guru menyampaikan jadwal pengumpulan tugas. Yang kedua, yaitu guru mengajak peserta didik berdoa dan diakhiri dengan salam. Untuk LKS-nya sama, serta untuk instrumen penilaiannya juga sama. Seperti ini juga. Seperti ini. Sama semuanya, yang kayak RPP daring tadi. Cuman beda di kegiatan pembelajarannya. Sama. Skornya juga sama-sama 100. Ini juga ranknya antara 5 sampai 1.
Baik, selanjutnya kita masuk ke RPP tatap muka. RPP tatap muka, kompetensinya sama, kompetensi dasarnya sama, indikator pencapaian kompetensi sama, tujuan pembelajaran sama, materinya sama. Yang bedanya yaitu di alatnya ada spidol, buku nilai, laptop, dan proyektor. Penilaian juga sama, pengetahuan yaitu tes tertulis, sikap yaitu penilaian observasi, serta keterampilan yaitu penilaian portofolio dan hasil diskusi. Baiklah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan, yaitu yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, dan memotivasi peserta didik berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kehidupan sehari-hari, dan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi. Yang kedua yaitu kegiatan inti sama simulation, yaitu guru menampilkan slide tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, problem statement, yaitu mengapa dinamakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang ketiga, data collection, yaitu peserta didik melakukan literasi berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang keempat, verification, yaitu peserta didik berdiskusi secara kelompok, mengerjakan soal yang terdapat pada LKS, dan masing-masing kelompok secara bergantian menunjukkan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain bersama guru mengoreksi hasil pekerjaan kelompoknya maju. Yang kelima, generalization, yaitu peserta didik dan guru membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Yang terakhir, yaitu penutup. Yang pertama, peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang pembelajaran pada pertemuan ini dengan cara peserta didik menyatakan pendapat sekaligus saran tentang bagaimana pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Yang kedua, guru memberikan evaluasi berbentuk pekerjaan rumah. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan arahan guru untuk materi pada pertemuan berikutnya. Serta yang keempat, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Di sini LKS-nya juga sama, berbasis discovery learning. Juga dikerjakan secara berkelompok. Seperti ini. Dan instrumen penilaiannya juga sama, meliputi sikap penilaian observasi, pengetahuan, yaitu ada kuis-kuis juga, terdapat ini ada 10 soal dengan skor maksimal 100, serta keterampilan penilaian portofolio dengan rank nilainya yaitu 5-1. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.